Beberapa dari kalian mungkin sangat suka menonton animasi Ibra Berkisah. Entah saat ini masih aktif ditayangkan atau tidak, yang pasti Ibra sempat disiarkan selama bulan Ramadan sekitar 2 tahun yang lalu. Itulah mengapa barangkali animasi ini menjadi cukup ramai dinonton di YouTube. Selain karena sempat ditayangkan di TV, yang itu artinya seluruh rakyat Indonesia pasti menontonnya, Ibra Berkisah juga harus diakui dari segi grafik atau desain visualnya. Lebih spesifik pada desain wajah karakternya. Saya tidak menemukan adanya desain muka yang aneh atau menyerupai manusia purba seperti karakter di animasi sebelah. Sedangkan di Ibra, mungkin ada satu karakter yang ada dalam tanda kutip ngeselin. Siapa itu? Yakni Tokek. Dari detail bagian wajah, dia memiliki gigi atas yang terlalu maju ke depan alias gigi tonggos. Secara tidak langsung, Tokek ini membongkar sebuah fakta bahwa di kalangan masyarakat Indonesia, beberapa dari mereka mungkin punya gigi tonggos. Tidak hanya Tokek, karakter macam ini juga bisa kita lihat di animasi si Juki ataupun Samin di animasi si Entong. Lantas, apa penyebab gigi tonggos? Ada 2 faktor. Pertama dari faktor keturunan. Misal budi giginya tonggos, kemungkinan ibu atau bapaknya punya ciri serupa. Penyebab yang pertama ini sama sekali tidak bisa dirubah, kecuali kalian punya cukup uang untuk operasi plastik. Terus faktor kedua yaitu dari kebiasaan waktu masih balita, contohnya seperti menghisap jempol atau menghisap botol susu terlalu lama. Saya tidak tahu apakah menghisap puting susu seperti yang dilakukan Krishna ke iblis Putana juga berpengaruh. Jadi sesuai beberapa request di video sebelumnya, di episode kali ini kita akan membahas si Tokek lebih lanjut. Let's get into it. Sebelum kita membahas per episode, terlebih dahulu saya ingin bertanya pada kalian yang mungkin lebih paham. Kira-kira apa alasan dibalik perilaku Tokek yang selalu berkata Tokek pada momen-momen tertentu? Misal kalau lagi senang, terkejut, atau sedang lesu. Meskipun ini memberi sebuah ciri khas tersendiri bagi Tokek, tapi dengan gaya seperti itu, malah memberi kesan konyol dan bahlul. Coba kalian perhatikan si Tokek ini. Setiap kali dia bercerita Tokek, apakah kalian teringat sesuatu? Kalian bisa amati di lingkungan sekitar ketika seekor Tokek berbunyi. Nah, bunyi dan gayanya sama seperti si Tokek tersebut. Tibalah kita pada sebuah dugaan. Apa mungkin si Tokek ini dibesarkan oleh induk hewan Tokek yang sebenarnya? Kalau memang iya, wah, saya sendiri belum bisa memperkirakan bagaimana seekor reptil bisa membesarkan seorang bayi manusia. Atau kita bisa ambil kemungkinan lain. Mungkinkah Tokek ini punya kodam Tokek? Kalau iya, maka bisa dibilang karakter Tokek dalam animasi Ibra ini sebetulnya adalah raksasa yang sedang tertidur. Sebab kodam Tokek itu sangat berbahaya dari segi kekuatan. Pertama, dalam ceritanya, Tokek adalah orang yang pertama yang langsung sangat akrab dengan Ho-Ho, bukan? Kemampuannya dalam bergaul dengan cepat ini mungkin dipengaruhi oleh kekuatan kodamnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa Tokek reptil punya kemampuan berkamuflase untuk berbaur dengan lingkungan apapun. Selain itu, Tokek reptil juga merupakan hewan nokturnal. Hewan nokturnal adalah kelompok hewan yang aktif di malam hari dan boboknya di siang hari. Hewan di kelas ini umumnya memiliki penglihatan, penciuman, serta pendengaran yang lebih tajam. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Tokek punya keunggulan ini namun dia tidak sadari. Selain hewan, ada juga kelompok manusia yang termasuk nokturnal, yaitu para anak muda yang doyan mabar ML, FF, dan sebagainya. Mereka biasanya lebih aktif di malam hari dan istirahat di siang hari. Well, mari kita mulai dari episode 2 berjudul Amanah. Di sini Tokek nampak menangis. Kalau alasannya karena misal terjatuh yang menyebabkan lututnya berdarah, mungkin menangis itu wajar. Tapi di adegan ini, Tokek menangis sampai sebegitunya hanya karena dia merasa tidak mampu berkurban. Well, saya pribadi seumur hidup belum pernah menjumpai seseorang yang menangis hanya karena tidak bisa berkurban. Bagaimana dengan kalian sendiri? Lantas, kira-kira apa alasan Tokek menangis? Kenapa dia nampak cengeng padahal dia adalah anak tertua di pesantren? Dibuktikan dengan fakta bahwa Tokek sudah 2 kali tidak naik kelas. Kemungkinan pertama, dia insecure. Ketika Tokek melihat Ibra yang bisa kurban kambing dan Ho-Ho yang mampu nyumbang sapi limosin, nah Tokek memandang itu sebagai sebuah pencapaian yang pasti mendapatkan pengakuan dari para santri yang lain. Mungkin ada semacam tekanan atau dorongan dari dalam dirinya yang merasa harus juga ikut kurban. Barangkali bisa diistilahkan sebagai FOMO. Masih di episode yang sama, tepatnya pada adegan ketika Pak Kiai membawa Tokek dan yang lain ke tempat di mana kambing si putih berada. Di sini kita bisa melihat sikap Tokek yang terlalu ekspresif atau lebay dalam menanggapi sesuatu.
Misal lagi sedih, marah, ataupun senang, dia pasti nampak berlebihan. Kembali lagi ke fakta yang tadi. Toke adalah anak yang paling tua dibanding teman-temannya. Kita tahu kalau yang paling tua adalah dia, tapi bukannya paling dewasa, ini malah seperti yang paling kekanak-kanakan. Menurut saya pribadi, kenapa Toke seolah digambarkan sebagai anak yang paling bodoh di pesantren adalah ya karena pesantrennya itu yang bermasalah dalam memberikan metode pengajaran yang sesuai dengan anak seperti Toke. Setiap anak pasti punya skill atau bakatnya masing-masing, dan bisa jadi Toke punya bakat di bidang tertentu yang mana tidak diberi wadah dalam pesantren ini. Saya menduga kalau Toke punya tipe kecerdasan kinestetik. Jenis kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh anak yang lebih suka mengekspresikan diri melalui gerakan tubuhnya. Salah satu cirinya adalah mereka yang sangat aktif bergerak dan tidak bisa duduk diam dalam waktu yang lama. Oke, cukup kita membahas Toke dari segi perangannya. Hal apa saja yang pernah diberikan Ho-Ho kepada Toke sebelum Ho-Ho minggat dari pesantren? Mengingat kalau hanya Toke lah santri di pesantren yang benar-benar mau akrab dengan Ho-Ho itu. Saya mengira bahwa kalaupun nanti di masa depan Ho-Ho sudah dewasa, satu-satunya orang yang akan dia ingat adalah si Toke tersebut. Kita mulai dari episode 3. Toke kali pertama mengonsumsi pemberian dari Ho-Ho, yaitu ada makanan sushi. Sebetulnya yang ini tidak spesifik diberikan ke Toke, melainkan kepada seluruh teman santrinya. Lalu pada episode 4, Ho-Ho memberikan Toke sebuah alat canggih bernama Virtual Reality Headset. Toke sebagai anak kampungan tentunya sangat girang setelah mencoba alat tersebut. Pernah kita bahas kelucuan adegan ini yang mana Ibra membandingkan virtual reality dengan mukjizat Nabi. Memang si Ibra ini suka melawak kadang-kadang. Lanjut pada episode 6. Ho-Ho mengajak Toke dan beberapa santri yang lain buat nobar plus dijajanin susu kotak. Lagi-lagi di sini Ibra merusak suasana. Kita juga pernah membahas adegan ini dengan detail, silakan nonton. Untuk pemberian Ho-Ho yang berikut-berikutnya bisa kalian nonton sendiri. Yang jelas, menurut saya, benda yang paling bermanfaat yang diberikan Ho-Ho ke Toke adalah sebuah tape yang bisa kalian saksikan di episode terakhir. Dari semua pemberian Ho-Ho, saya pikir tape itulah yang memberi kesan mendalam bagi Toke.